mau lihat di slide yang pertama ini, perjanjian menjadi kelas yang utama perjanjian, yaitu menjadi anak perjanjian. Pelajaran perjanjian murid Kristus adalah satu modul, satu tools, satu materi yang akan menolong kita untuk betul-betul kita menjadi anak-anak perjanjian. Katakan anak perjanjian. Ya, ada dua macam anak, ada anak perhambaan dan anak perjanjian. Nah, Tuhan ingin membawa kita semuanya menjadi anak-anak perjanjian. Supaya kita bisa menjadi anak-anak perjanjian, maka kita perlu belajar pelajaran yang pertama, yaitu pelajaran tentang keselamatan. Ya, saudara, semua orang di dunia butuh keselamatan. Dan itu tercermin, ya, selalu berkata kalau pagi ketemu selamat pagi. Kenapa mengatakan selamat pagi? Karena dalam hatinya ingin di pagi hari itu dia selamat. Bukan hanya sekedar sapaan, bukan hanya sekedar menyapa orang selamat pagi, tapi di kata selamat pagi itu ada satu keinginan dan satu harapan bahwa di pagi hari itu dia selamat. Jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Betul ya? Jadi semua orang dalam hati kecilnya, mau pagi, mau siang, mau malam, ingin selamat. Sehingga ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam, gitu ya. Nah, selamat mau bepergian, selamat jalan. Bahkan mati pun kalau di Manado dikasih ucapan selamat jalan. Ya, supaya tiba di rumah Bapa di surga. Ya, selamat ya. Ya, menikah apa? Selamat berbahagia. Ya, selamat panjang umur. Kalau dia berulang tahun dan seterusnya. Saudara, ini berarti bahwa manusia membutuhkan perlindungan, membutuhkan keselamatan di setiap langkah kakinya setiap hari. Saudara, supaya dilindungi dari ancaman-ancaman, dari keadaan-keadaan buruk yang kapanpun bisa menimpa seseorang. Ada orang keluar dari rumah, nggak pernah menyangka, tahu-tahu di jalan mengalami kecelakaan. Tentu nggak ada satu orang pun ingin celaka. Tahu-tahu serempetan mobil, nggak ada yang mau terjadi kecelakaan itu. Makanya kenapa setiap kita keluar dari rumah kita berdoa supaya dihindarkan oleh Tuhan dari keburukan-keburukan yang kapanpun bisa kita alami. Itu ketika kita hidup di dunia. Nah, bagaimana setelah manusia mati? Ya, bagaimana setelah manusia mati? Apakah manusia perlu diselamatkan? Perlu? Ya, perlu diselamatkan. Ya, kenapa? Nih, karena yang pertama ada dosa, dosa dan akibatnya. Silakan bukunya semuanya sudah ada ya. Semua sudah dapat buku. Yang belum dapat buku nanti bisa minta kepada ketua kelas, ya, bisa kepada koordinator untuk memberikan bukunya. Saudara, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah mewarisi dosa dan juga akibat dari dosa. Kejatuhan Adam, saudara, menyebabkan semua umat manusia berada di bawah hukuman. Sehingga kalau kita lihat di sini, pada waktu Tuhan memberikan hukum kepada Adam bahwa semua buah di taman ini boleh kalian makan, kecuali satu. Pohon apa itu? Ada yang tahu di sini? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan. Sebab ketika kamu makan buahnya, maka kamu akan mati. Ya. Dan ternyata istrinya Adam, itulah Hawa, tanpa pengetahuan suaminya di awal, mendekati pohon itu dan kemudian makan buah itu. Setelah dia makan, dia panggil suaminya, diberikan juga kepada suaminya. Anda tahu apa akibatnya? Ketika mereka makan buah yang terlarang, yang dilarang oleh Tuhan, Alkitab mencatat mereka langsung telanjang. Ya. Sehingga kemudian ketika Tuhan datang, Tuhan harus bertindak dengan tegas. Mereka diusir, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Artinya saudara, ketika manusia melanggar hukumnya Tuhan, ketika manusia Adam dan Hawa ini
makan buah yang dilarang, akibatnya mereka terpisah dari Allah. Dan akibat mereka terpisah dari Allah ini, yaitu yang pertama, akibat dosa ini merusak hubungan. Yang pertama, hubungan manusia jadi rusak dengan Tuhan. Sebelumnya Adam nggak pernah menyalahkan Tuhan, betul? Tapi ketika Adam jatuh ke dalam dosa, kemudian dikonfrontir oleh Tuhan, diinterview sama Tuhan, kenapa kamu makan buah yang terlarang itu? Apa kata Adam? Wanita yang kau berikan ini, atau perempuan yang engkau berikan. Siapa dulu yang disalahkan? Tuhan ya. Hubungannya jadi rusak. Tuhan yang disalahkan. Seandainya Tuhan gak kasih saya perempuan ini, tentu saya gak jatuh. Tuhan yang disalahkan. Tidak sedikit orang-orang Kristen, bahkan mungkin ada pendeta, ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang menyalahkan Tuhan berkaitan dengan pasangan hidupnya. Ini akibat dosa. Tuhan, kenapa sih kok kasih saya perempuan istri model begini? So pemalas, kerjanya buat TikTok. Saya mau makan disuruh GoFood. Ya, kerjanya cuma barias. Apa itu barias? Ya, merias wajah. Siapa disalahkan? Tuhan. Padahal pada waktu mau menikah gak pernah nanya sama Tuhan. Main tabrak saja. Konsultasi sama gembala juga nyanda. Ya. Sekarang setelah sudah punya istri, Tuhan yang bisa, kenapa kau berikan saya wanita model begini? Sudah caparuni, ini sebenarnya. Ya, sudah rantasan lagi kalau kasar. Ya, sudah jorok, jadi gak tahu atur rumah. Istri juga begitu, menyalahkan suami pada ini. Ya, tadi pertama Tuhan disalahkan. Padahal pada waktu menikah gak pernah nanya sama Tuhan. Kemudian sekarang istrinya disalahkan. Gara-gara dia, aku makan buah. Jadi hubungannya dengan Tuhan rusak, hubungannya dengan manusia juga rusak. Hubungan Adam dengan Tuhan rusak, hubungan Adam dengan istrinya juga rusak. Apalagi hubungan manusia dengan dirinya juga rusak. Hubungan Kain dengan Hagar rusak gak? Harusnya Kain jaga adiknya, tapi dia bunuh adiknya. Ini semuanya akibat dosa. Ketika benih dosa masuk di dalam hati seseorang, benih itu ya, kalau ada dalam hati seseorang, wujudnya adalah keinginan. Jadi keinginan itu adalah benih. Kalau dia keinginan yang baik, akan dibuahi oleh Roh Kudus jadi perbuatan baik. Tapi kalau keinginan yang jahat dibuahi oleh roh jahat, akan melahirkan perbuatan yang jahat. Jadi pada akhirnya benih keinginan yang jahat yang ada dalam hatinya Kain itu dibuahi oleh roh jahat, melahirkan perbuatan jahat, dia bunuh adiknya. Rusak hubungannya. Hubungannya dengan Tuhan rusak, hubungan manusia dengan manusia rusak, suami istri rusak, saudara bersaudara seberapa banyak saudara bersaudara rusak hubungannya gara-gara rebutan warisan. Banyak ya yang rusak, saudara. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri juga rusak. Dirusak apa? Dengan nikotin, dengan alkohol, dengan drug, narkoba dan lain sebagainya. Itu merusak. Kenapa dirusak? Tubuhnya sendiri. Karena memang benih dosa yang sudah diwarisi dari nenek moyangnya, dari Adam. Ya. Yang kedua, akibat dosa yang pertama merusak hubungan. Hubungan dengan Tuhan jadi rusak, hubungan dengan sesamanya juga jadi rusak. Ya. Hubungan dengan dirinya sendiri juga rusak. Dan yang kedua, dosa itu membuat manusia kehilangan kemuliaan. Dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Bisa tolong seorang bantu saya? Ayo, siapa di sini yang bawa Alkitab? Bisa tolong dibacakan Roma 3 ayatnya yang ke-23. Ya, silakan yang sudah dapat, ayo. Boleh dibacakan.
Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Akibatnya apa? Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, kata kemuliaan itu pengertiannya salah satunya adalah di dalam kemuliaan itu ada sifat dan karakternya Allah. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, manusia kehilangan sifat-sifatnya Allah. Nah, sekarang saya mau tanya, ya, sekarang mulai sudah pikirkan apa saja sifat dari Allah. Sekarang saya tanya, mohon maaf, Pak, saya mau lihat namanya ya, Pak Simeon Tambunan. Sebutkan satu saja, Pak, sifat Allah. Menurut Quran, Pokoknya ini, sebutkan saja satu kata sifat Allah. Satu saja. Dan satu saja. Benar. Ya. Jadi ini, perhatian baik-baik. Di dalam kemuliaan Allah tadi ada sifat Allah. Dan menurut Pak Simeon, sifat Allah yang pertama adalah benar. Nah, kebenaran inilah yang sudah hilang dari manusia. Sehingga manusia hidup di dalam kejahatan. Kenapa ada kejahatan? Karena ketiadaan kebenaran. Kenapa ada gelap? Karena ketiadaan terang. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan yang benar tadi, sifat Allah tadi. Sehingga tidak ada kebenaran lagi dalam hidup manusia. Manusia hidup di dalam kejahatan. Kalau tadi Bapak, sekarang Ibu yang di depan. Boleh lihat namanya Ibu? Ya ini fungsinya Temtek kalau di kelas supaya kita bisa jiwa-jiwa baru. Ibu Lesrina. Satu lagi. Menurut Ibu apa sifat dari Allah? Tadi benar sudah. Apa lagi? Baik. Ya, baik itu sifatnya Tuhan. Tapi karena dosa masuk dalam hidup manusia, manusia kehilangan kebaikan. Sehingga yang ada keburukan. Sifatnya jadi buruk. Ngomongin orang, gosip, jelek-jelekan orang. Ini akibat apa? Akibat dosa. Manusia kehilangan sifat yang baik dari Tuhan. Sehingga yang ada di dalam dirinya, yang keluar di mulutnya hanya keburukan. Ya, saya mundur ke belakang. Pak Agus itu orang Jawa, tapi marganya Simaga. Satu Pak, sifatnya Tuhan itu apa? Sifatnya apa? Adil. Banyak ya sifatnya Tuhan. Adil. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan keadilan. Akibatnya apa? Nggak adil, memperlakukan orang, bahkan bisa saja memperlakukan anaknya, keluarganya nggak adil. Jadi pilih kasih. Ya, sekalipun di pengadilan. Yang namanya pengadilan justru tidak menemukan keadilan. Akibat apa itu? Dosa. Ya, hukum bisa muncul terbalik, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Apakah itu namanya adil? Tentu tidak. Apa yang menyebabkan? Dosa. Pak, ayo, lempengnya nggak ada. Satu lagi Pak. Rendah hati, wah, luar biasa. Rendah hati itu sifatnya Tuhan. Betul? Sifatnya Tuhan. Tapi ketika dosa masuk dalam hidup manusia, manusia kehilangan kerendahan hati. Ya ada apa Pak? Sombong. Ya, padahal Tuhan berkata apa? Belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah. Manusia sudah kehilangan kerendahan hati. Ada sombong, boleh pakai dikit udah. Ya, sombongnya tahu. Belum merasa paling tahu kan gitu. Ya, diberkati sedikit wah, belum merasa. Ya lupa pada di atas langit ada langit. Ya, kenapa orang jadi sombong? Dosa. Bahkan dosa inilah yang sanggup meruntuhkan salah satu malaikat. Betul ya? Ya, ganti nama tadi itu lemah lembut tadi saya sudah sebutkan lagi. Itu kan sifatnya Tuhan. Ya, karena dosa manusia kehilangan kelemah lembutan jadi kasar. Ya, ini kepada yang wanita bukan Ibu Cinten namanya Ibu. Oh Wiman, iya. Orang Jawa namanya kayak Jerman.
Ya, Bima. Iya, makanya keturunannya. Satu Ibu Wina. Ayo apa? Kudus atau suci, sifat-sifat Tuhan. Ya. Karena dosa, manusia kehilangan kekudusan. Manusia kehilangan kesucian. Ya. Itu sebabnya benih ini harus segera dibereskan. Kalau tidak, manusia akan terus hidup di dalam kecemaran dan kenajisan. Sahabat saya, Pak Yohanes. Cinta kasih, wah, luar biasa. Kelihatan dari wajahnya penuh kasih. Ya, ya. Tapi gara-gara dosa, manusia kehilangan apa? Kasih. Yang ada? Ya, yang ada kebencian, saudara. Berapa banyak orang sekarang ini hidup di dalam kebencian? Karena ketiadaan kasih. Itu sifat yang utama dari Tuhan adalah kasih. Dan masih banyak lagi. Ya. Sekarang tanpa saya bertanya, apa lagi kira-kira? Jujur, betul? Jujur, itu sifatnya Tuhan. Tapi karena dosa, manusia kehilangan kejujuran. Sehingga terjadi apa? Tipu sana, tipu sini, bohong sana, bohong sini, dusta sana, dusta sini. Karena kehilangan kejujuran, kehilangan sifatnya Tuhan, sehingga manusia hidup di dalam kebohongan, hidup dalam dusta. Makanya bilang sama kiri kanan begini, jangan ada dusta di antara kita. Ya, kenapa orang saling mendustai? Karena sudah kehilangan kejujuran. Itu tadi, manusia sudah kehilangan kemuliaan, dan kemuliaan itu ada sifat-sifatnya Allah. Yang hilang itu sifat Tuhan dalam hidup manusia. Masih banyak yang lain aja apa? Taat, sehingga manusia jadi suka berontak, nggak ada ketaatan. Ya, setia. Ini, ya, setia itu sifatnya Tuhan. Ketika dosa masuk, manusia kehilangan kesetiaan. Yang ada apa? Hah? Perselingkuhan. Kenapa orang selingkuh? Gak setia lagi. Karena dosa yang masuk di dalam diri manusia. Ya. Apa lagi? Sabar. Oh, banyak. Oh, kita mau sebut. Kita bisa memeriksa sekarang dalam diri kita. Adakah sifat-sifat Allah yang sudah mulai hilang dari hidup kita? Mengampuni itu juga sifatnya Tuhan. Tapi ketika dosa masuk, manusia tidak bisa mengampuni lagi. Yang ada apa? Simpan sakit hati, dendam, simpan kepahitan. Ya, dengan yang baik-baik. Ini bukan hanya menyerang jemaat biasa. Pendeta pun bisa diserang. Gembala pun bisa diserang dengan rasa sakit hati. Sakit hati sama jemaatnya, pahit hati sama jemaatnya. Ya. Dengarkan baik-baik. Ini baru pelajaran dasar keselamatan. Tapi seringkali, saudara, justru yang dasar ini kita anggap, oh, aku sudah cuma mendekati rumah kudus. Ya, suruh tembus nanti kalau ada pintu belakang. Untungnya ada pintu belakang. Ya, dan masih banyak lagi sifat-sifatnya Tuhan yang hilang dari hidup kita karena adanya dosa. Dosa membuat manusia kehilangan sifat dan karakter Allah. Kalau kita biarkan ini, maka dosa itu pada akhirnya akan membawa kita kepada maut atau kematian yang kekal. Ya. Tentu kalau saya tanya sama saudara hari ini, saudara mau masuk surga atau neraka? Tapi kalau dosa masih terus ada dalam hidup kita, dosa nggak membawa saudara kepada surga. Dosa akan menyeret saudara ke dalam api neraka. Manusia ingin masuk surga sehingga berusaha dengan berbagai macam cara. Banyak cara dilakukan oleh manusia untuk memperoleh keselamatan. Satu, agama. Apakah dengan beragama menjamin kita masuk surga? Tidak. Ya, karena kekristenan
Kekristenan bukan agama. Agama itu usaha manusia cari Tuhan. Kekristenan usaha Tuhan cari manusia. Amin. Yang kedua, perbuatan baik bisa menyelamatkan. Nah, Efesus 2:8 dan 9. Apa bunyinya di sana? Coba tolong dibaca satu orang. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, yang sudah dapat baca dengan suara keras. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia terus. Itu bukan hasil usahamu, Ah, tetapi pemberian Allah. ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi kita selamat bukan karena kita berbuat kebaikan. Juga bukan karena apa? Kesalehan. Perhatikan ini. Kita tidak bisa menyembunyikan dosa di balik perbuatan baik dan kesalehan kita. Ada orang-orang berusaha menyembunyikan dosanya di balik kebaikannya. Kita nggak bisa menyembunyikan kesalahan kita, dosa-dosa kita di balik kebaikan dan kesalehan kita. Ya, ada orang mungkin bisa tertipu. Kita bisa menipu orang dengan kebaikan kita, tapi kita nggak bisa menipu Tuhan, bahkan dengan kebaikan dan kesalehan kita, karena selalu kaitannya dengan ibadah. Ya, jadi ini hal yang serius. Kalau begitu kita selamatkan apa? Usaha manusia, agama, kebaikan, kesalehan, nih, ya, nggak bisa membawa kita sampai ketemu dengan Tuhan. Justru akan membawa kita kepada hukuman kekal. Kabar baiknya adalah, kalau kita nggak bisa selamat karena kita berbuat baik. Dulu karena saya dilahirkan di keluarga non-Kristen. Salah satu didikan yang saya terima adalah, kalau mau masuk surga, mau selamat, perbuatan baik saya ketika ditimbang harus lebih berat daripada perbuatan jahat saya. Ya, pertanyaannya adalah, timbangannya sudah dikir belum? Ya, jangan-jangan timbangannya seperti neraca yang serong. Timbangannya nggak ada keadilan di situ. Atau berjalan di selembar rambut yang dibelah 7. Wong berjalan di sebatang bambu saja oleng. Ya, kita nggak bisa diselamatkan karena kita berbuat kebaikan. Kalau begitu kita selamatkan dengan apa? Nih, percaya Yesus kita diselamatkan. Ya, dulu ketika saya masih, kalau bulan puasa masih puasa, walaupun di sekolah kadang-kadang makan, ya, pulang ke rumah nunggu buka puasa, pagi-pagi ikut sahur, habis sahur keliling kampung dengan teman-teman, curi mangga tetangga. Ya. Suatu waktu nenek saya meninggal, usianya 125 tahun. Benar, ya. Ibu dari papa saya meninggal. Dan setelah dikuburkan, saya terbaring di tempat tidur. Pikiran saya jalan, mati juga saya punya nenek. Lalu pikir saja, berarti nanti aku, waktu itu saya masih SMP. Kalau nanti aku sudah menjadi dewasa, saya menikah, punya anak, saya tua, saya juga akan mati. Tiba-tiba timbul satu ketakutan, kalau aku mati, aku kemana? Itulah turning point, titik balik hidup saya. Ya, karena Tuhan tahu bahwa saya membutuhkan keselamatan itu. Keluarga saya sampai hari ini di akhir kalau sembahyang pasti akan sambil tangannya mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Dan saya bersyukur seorang penginjil dari Surabaya bernama Pingkuan menginjil ke daerah, ke kampung saya dari Gunung Semeru di Jawa Timur, bikin persekutuan anak-anak remaja. Waktu itu saya SMA kelas 1, ya, remaja dan pemuda. Saya suka ikut-ikutan, tapi motivasinya karena cewek. Mengawali dengan daging, tapi mengakhiri dengan roh. Daripada memulai dengan roh, mengakhiri
Ilustrasinya salah. Satu. Kedua, saya suka belajar gitar, dan yang punya gitar di kampung itu orang-orang Kristen kebanyakan. Singkat ceritanya, pada akhirnya saya memberikan hidup saya. Saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya secara pribadi. 1988 ketika saya mau lulus SMA, saya dibaptiskan di salah satu gereja Pantai Costa di Indonesia, ya, di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Setelah itu saya merantau ke Makassar, bertemulah dengan pengembalaan GPT Bapak Pendeta Paulus Jedija. Di saat hidup saya dibentuk. Sejak saya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, tidak ada lagi pertanyaan di kepala saya, kalau saya mati saya kemana? Karena aku yakin kalau aku mati pasti masuk surga. Tuhan yang memberikan jaminan. Ya, dikatakan di sini Tuhan Yesus datang ke dunia utama mencari orang berdosa. Melalui kayu salib dia pikul dosa umat manusia. 1 Petrus 2:24. Ya. Dan mari kita buka Roma 10 ayat 9 dan 10. Jadi kita selamat ini karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita. Roma 10 ayat 9 dan 10, coba tolong dibuka. Bantu saya lagi. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sesimpel itu kalau mau dapatkan keselamatan. Bukan karena kita berbuat baik, tapi kita cukup dengan kasih karunia. Keselamatan itu kasih pemberian dari Tuhan. Oleh apa? Iman kita percaya. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Jadi harus ada pengakuan. Mungkin ada di antara saudara yang masih ragu keselamatannya. Engkau belum pernah sama sekali mengaku dengan mulut menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi di dalam hati. Gak kebetulan saudara hadir pada hari ini karena Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Roma 10 ayat 10. Dengan hati percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Ya. Jadi selamat itu kasih karunia melalui iman, tidak ditambah apa-apa, bukan ditambah perbuatan. Jadi kita selamat karena kasih karunia oleh iman. Kita percaya kepada korban Kristus yang kemudian kita tunjukkan melalui perbuatan. Jadi perbuatan baik kita ini buah dari keselamatan kita. Jadi perbuatan baik ini bukan syarat untuk selamat. Saya mau kasih ilustrasi yang sederhana untuk saudara memahami, mengerti bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu betul-betul bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena pemberian. Ya, saudara tinggal melangkah saja mengambilnya. Ya, saya mau minta tolong Bapak satu boleh maju di depan dulu. Ya, Pak Agus tadi ya. Yang satu, ini untuk memudahkan saudara. Nanti saya mau tanya, apa bedanya? Oke ya, Pak Agus, saya haus. Bisa tolong berikan saya minta. Wah, terima kasih Pak. Saya buka dulu ya, haus saya. Pertambulan, sebelum tak bermakernya. Kita tuh banyak orang. Oh, tiba-tiba mau ngambil air minum kan? Akannya banyak. Tapi karena dia sudah berbuat baik sama saya akan ngasih berkat. Oh no. Masukkan di kantong. Oh no. Sekarang saya mau juga ngasih sama Pak. Percaya nggak kalau ini saya mau saya kasihkan? Saya Pak. Percaya dia akan dapat 100.000. Tapi percaya saja tanpa dia melangkah mengambil, apakah uang ini akan jadi miliknya? Harus ada sesuatu. Ya, betul mau terima ini? Betul Pak. Masukkan di kantong.
Sekarang saya mau tanya, apa bedanya? Sama-sama dapat 100.000. Pak Agus harus kerja dulu. Pak Agus harus kerja dulu. Dia dapat uang 100.000 karena perbuatan baik. Betul? Kan perbuatan baik. Upah dari kebaikannya dia dapat 100.000. Pak Simon dapat 100.000 tanpa bikin apa-apa. Ini yang namanya kasih karunia. Kalau dapat kasih karunia dia tepuk tangan. Yang lainnya nggak tepuk tangan. Saya itu kalau khotbah suka bagi-bagi duit. Ya, tapi dia harus melakukan sesuatu. Iman tanpa perbuatan mati. Ini bukan perbuatan seperti ini yang dimaksud itu, bukan perbuatan baik. Kadang-kadang orang bingung dengan itu. Harus ada perbuatannya kalau mau selamat. Perbuatan apa? Perbuatan imannya dia untuk melangkah ngambil. Walaupun percaya saya akan kasih duit itu, kalau tetap diam di situ, uangnya nggak akan sampai, nggak akan jadi miliknya. Dia harus melangkah mengambilnya. Makanya di Alkitab nanti selain pelajaran keselamatan, ada pelajaran-pelajaran yang lain yang nanti akan saudara akan semakin mengerti. Bagaimana cara kita menerima keselamatan, yaitu lewat kasih karunia oleh iman kita. Tapi iman tanpa disertai perbuatan mati. Dapatkah iman yang mati itu menyelamatkan? Tidak. Walaupun dia percaya kalau dia nggak melangkah mengambil, apakah dia dapat duitnya? Tidak. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Betul. Kasih masuk di kamar aja. Ya. Jangan lupa perpuluhan. Ya. Bisa lengkap ini? Ya. Jadi kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, tapi itu betul-betul karena perbuatan baiknya Tuhan. Kita selamat bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan. Kita selamat bukan karena pengorbanan kita, tapi karena pengorbanan Tuhan. Inilah yang namanya kasih karunia. Ya, jadi perbuatan baik kita nggak bisa menyelamatkan, tapi perbuatan baik Tuhan di atas kayu salib itulah yang menyelamatkan kita. Ya, jadi bagi saudara yang mungkin hari ini kau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu secara pribadi, ini waktu yang tepat untuk saudara membuka mulut saudara, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, dan kau akan diberikan keselamatan oleh Tuhan. Hanya salib Kristus yang bisa membebaskan kita, menghindarkan kita dari hukuman. Sudah hidup jadi anak perjanjian? Inilah langkah awalnya. Kalau mau jadi anak perjanjian, kita berhak menjadi anak-anak perjanjian, mewarisi janji-janji Tuhan, baik janji di bumi ini maupun janji setelah kita meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia ini. Itulah hidup yang kekal. Amin. PMK, GPT, rumah kita. Ya, puji Tuhan. Ya, mari sekarang semuanya bangkit berdiri. Mari semua bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Apa yang saudara-saudara dengarkan hari ini, mungkin ada di antara saudara yang hadir, engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Saya ingin setiap kita, saudara tinggal ikuti saja doa saya. Kalau saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, kita akan melakukan Roma 10 ayat 9 dan 10. Pengakuan kita lewat mulut yang berasal dari iman percaya kita di dalam hati, inilah yang membuat kita jadi orang benar. Dosa membuat kita kehilangan status orang benar itu, tapi kasih karunia Allah mengembalikan status kita sebagai orang benar lewat korban Kristus di atas kayu salib. Pengakuan kita dan iman percaya kita menjadikan kita orang benar. Pejamkan mata. Haleluya, haleluya. Tuhan, ini kami. Ini kami Tuhan. Engkau yang mengetahui hati kami.
Apakah sifat-sifatmu masih ada di hati kami? Ataukah sikap dan sifat yang baik di dalam hidup kami, dalam hati kami sudah pergi? Karena ada dosa, ada kejahatan, ada kesalahpahaman, sehingga kami tidak lagi memiliki kasih. Kami saling membenci, kepahitan kami biarkan dalam hati. Dan itulah akan merusak hidup kami, hubungan kami dengan Engkau, merusak hubungan kami dengan sesama kami, dengan rekan-rekan kami, dengan keluarga kami. Bukan mungkin kalau kami seorang hamba Tuhan, kita bisa berkhotbah di mimbar untuk mengasihi, tapi kami sendiri menyimpan kepahitan, kami sendiri menyimpan sakit hati. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau mengaku dengan mulut kami. Kami tidak mau terbelenggu, Tuhan, dengan roh sakit hati dan roh kepahitan. Pulihkan kami. Pulihkan kami, Tuhan. Kebenaran-Mu yang sederhana hamba-Mu sudah sampaikan. Dengan segala keterbatasan hamba-Mu, tapi dengan satu keyakinan kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh keterbatasan kami manusia. Berapa banyak hari ini yang mau membaharui perjanjian dengan Tuhan? Kita mau betul-betul hidup sebagai anak perjanjian, berdiri, berpikir sebagai anak perjanjian, berbicara sebagai anak perjanjian, bertindak sebagai anak perjanjian. Kami tidak mau kehilangan janji-janji-Mu, Tuhan. Karena benih dosa yang selalu mengancam, mengintip, mengganggu hati dan pikiran kami. Dan hari ini kami mau bereskan di hadapan Tuhan. Kami mau membaharui, kami mau rekomitmen dengan Tuhan. Kalau ini menjadi komitmen kita, saya ingin setiap kita mempraktekkan lebih dulu Roma 10 ayat 9 dan 10. Mari Bapak Ibu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku di dalam diriku ada benih dosa yang aku warisi dari nenek moyangku. Aku mohon, ampunilah, hapuskanlah dengan darah Yesus. Demikian pula aku mengaku atas setiap dosa, kejahatan dan pelanggaran yang aku lakukan sejak aku lahir sampai hari ini. Aku mohon, ampunilah, hapuskanlah dengan darah Yesus. Dan pada hari ini dengan hatiku aku percaya, dengan mulutku aku mengaku bahwa Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, turun ke dunia, mati di atas salib, bangkit pada hari ketiga. Aku terima Engkau, Yesus Kristus, sebagai juru selamatku, sebagai pembebasku, sebagai Tuhanku, sebagai penolongku, sebagai penyembuhku. Dalam nama Yesus, saya undang Engkau, mari masuk dan tinggal di dalam hatiku mulai saat ini sampai seterusnya. Aku putuskan setiap kutuk yang mengikat hidupku, kutuk nenek moyang, kutuk dosa, kutuk perdukunan, kutuk perceraian, kutuk kecelakaan, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, baik sakit dalam tubuhku maupun dalam batinku. Aku putuskan demi nama Yesus, tidak ada lagi ikatan perjanjian, hanya ada ikatan perjanjian antara aku dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan Yesus dan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini hidupku sepenuhnya menjadi milik Kristus. Iblis tidak punya hak atas hidupku.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengarkan pengakuan kami hari ini. Roh kami sudah dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau keluarkan kami dari belenggu hari ini. Kami tidak lagi diikat oleh sakit hati. Kami tidak lagi dibelenggu oleh kepahitan. Tapi kami sudah dilepaskan dan dibebaskan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah mengalami kuasa kelepasan dari Tuhan bersama-sama, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, silakan melihat bukunya. Kita tadi sudah menerima tantangan dari Tuhan. Dan saya merasakan ini bukan simulasi. Saya percaya hari ini bukan simulasi. Ketika kita berdoa dengan segenap hati kita. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Amin. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk di sesi selanjutnya, yaitu kita akan sharing dari materi tadi yang kita sudah terima. Ya, waktunya biasanya kalau di kelas itu cuma sampai 20 menit. Ya, kita masih punya waktu cukup panjang, karena habis ini nanti baru sesi saudara untuk praktek. Ya, jadi kita akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk sharing materi yang kita sudah terima tentang keselamatan ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih ada hal-hal yang saudara masih ragukan tentang keselamatan saudara. Ya, nanti bisa di sharingkan dengan pembinanya masing-masing. Ya, dan nanti pembinanya bisa, kalau ada yang perlu didoakan, ya bisa didoakan. Terbukalah. Kenapa? Gini, saya mau berikan sebelum sharing ya, ada satu power statement yang mengatakan ini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Maksudnya gimana? Kalau saya sakit, saya pergi ke dokter. Kalau sakit saya itu di sini, maka saya harus jujur dengan sama dokter. Sakitnya di sini, betul? Harus terbuka. Dokter tanya, sakitnya di mana Pak? Karena saya takut jangan sampai dokter bilang sakit jantung. Makanya saya akan bilang, sakitnya di sini dong, di kepala. Gak ada kejujuran, gak ada keterbukaan. Maka dokter bisa salah diagnosa, salah obat, gak menyelesaikan masalah. Harus terbuka. Ya, kalau sakitnya mas sering nyeri di sini, oh bisa jadi itu jantung, bisa jadi itu GERD, apa itu, asam lambung. Ya, asam lambung pun tanda-tandanya mirip-mirip juga dengan jantung. Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya pernah kena serangan jantung. Ya, jadi Bapak Ibu sebentar dalam sharing itu terbukalah. Kalau ada hal-hal memang yang belum dimengerti, belum dipahami, masih diragukan, ya dalam sharing itu bersama dengan pembinanya. Ya, setelah itu akhirilah sharing itu dengan berdoa. Ya, itu sudah diatur kan? Sudah? Oh ya, oke. Nanti akan dibacakan. Silakan kelompok-kelompok untuk sharingnya. Baik, mohon nama-nama yang saya sebutkan ini bisa langsung berbagi kelompok. Jadi kelompok 1 ada di depan, kelompok 2 ada di sebelah sana, kelompok 3 ada di sebelah situ. Ya. Kelompok 1 sebagai pembina tadi sesuai dengan arahan adalah Pak Saud, ya. Pak Saud kelompok 1, tolong langsung ke depan ya. Tolong langsung ke depan. Yang saya sebut kelompok 1 langsung ke depan ya. Pak Ayong kelompok 1, Bu Nurlinda, Pak Edison, Ibu Hernawati, Pak Sitohan, saya sendiri, nanti Ibu Hana Esther, terus Pak Simon. Ya, langsung masuk kelompok 1. Kalau yang belum disebutkan nanti namanya tinggal di tempat dulu, karena ini saya buat sesuai dengan absen yang berlaku kemarin ini ya. Gitu. Oke, kelompok 2 ada di sebelah sana. Ya. Philip dan itu pembinanya adalah Pak Gunawan Pasaribu, ya. Philip dan itu Ibu Edita Manalu, Pak Saswin ya, Pak Saswin,
Oh, Sasmin, Pak Sasmin. Oke. Pak Gunawan ya sebagai pembina, Ibu Foske, Ibu Desi, Ibu Hana Novita, Ibu Wimats ya. Kelompok 2 sudut sebelah kanan saya. Kelompok 3 pembinanya adalah Pak Yohanes di situ. Pak Joni Hasibuan ya, masuk ke kelompok 3 di situ. Pak Elroy, Pak Hence Jawar ya. Pak Jonathan, Pak Sudirman, Ibu Lesranianti, Tante Timbul karena nggak ada berarti Tante yang masuk situ ya. Oke, ada yang belum disebut ya? Oh, Pak Agus tadi ya? Oke, sebentar. Pak Agus berarti masuk ke kelompok 3 Pak Agus ya. Pak Siman juga. Oh, Pak Siman kelompok 2 Pak Siman. Siman ya, kelompok 2. Ya, oke, kalau sudah kumpul dengan kelompoknya, tolong perhatikan dulu. Ada beberapa arahan yang perlu saya sampaikan. Nah, biasanya kalau kelas yang asli, ini kan masih semacam simulasi, ya. Kalau yang asli itu biasanya satu pembina maksimal 2 peserta, supaya tidak terlalu berat bebannya. Kenapa? Karena tugasnya bukan hanya memimpin pada waktu sharing. Pembina itu tugasnya setiap hari berkomunikasi dengan peserta, mendoakan peserta, mengingatkan peserta. Sudah saat teduh belum? Tadi Pastor Budi sudah sampaikan. Itu tugas dari pembina. Nah, pada waktu sharing, tugas pembina adalah memimpin. Ya, nah perhatikan, pembina nggak boleh banyak ngomong. Jadi dia semacam moderator untuk memancing, ya, nanya gimana tadi pelajarannya sudah bisa dimengerti, sudah bisa dipahami, atau mungkin sudah punya pengalaman bisa disaksikan. Pengalamannya apa? Sebelum terima Yesus dan sesudah terima, before after gitu. Sebelum terima Yesus hidup saya seperti apa dulu? Kayak saya tadi, sebelum saya terima Yesus saya gelisah, saya bingung, saya mati kemana. Tapi setelah saya terima Yesus sudah ada ketenangan. Ya, kapanpun Tuhan panggil saya sudah yakin saya pasti akan masuk surga. Nggak ada kebimbangan sedikit pun di dalam hati saya. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu lakukan. Jadi bisa saling memberikan kesaksian. Jadi moderatornya atau pembinanya bisa memimpin, bisa menunjuk. Nah, ayo siapa dulu yang atau ibu ya bisa menyaksikan. Nah, itu satu. Isinya di sharing ada kesaksian dari materi. Yang kedua, kalau ada yang masih mau bertanya dengan materi itu, ya pembina silakan tangkap baik-baik pertanyaannya. Ya. Dan kalau di kelompok ini kan ada kelompoknya banyak, kalau di kelompok itu ada yang bisa membantu menjawab, silakan membantu menjawab. Ya, baru yang ketiga mendoakan peserta pembinanya. Tentu ditanya pokok doanya apa yang mau didoakan itu. Ya, mungkin berkaitan dengan poin-poin tadi sifat-sifatnya Tuhan. Yo, saya ini masih sakit hati saya sama tetangga saya. Pisang saya dicuri sama dia. Misalnya, ya. Jadi itu bisa disampaikan. Poin apa? Misalnya, saya masih simpan kepahitan, saya nggak bisa mengampuni, saya masih suka bohong. Terbuka. Dengan keterbukaan itu, saudara akan dapat kesembuhan. Amin. Oke, pada hitungan yang ketiga, saya persilakan waktunya 20 menit dari sekarang. 3, 2, 1. Baik, selamat pagi. Kita tadi mengenai keselamatan menurut Bapak dari apa sekarang karena Bapak Ibu sepenuhnya bisa menerima apa yang disampaikan tadi, atau mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, atau mungkin ada pemahaman atau pendapat yang berbeda dengan apa yang disampaikan buat materi tadi. Silakan, terima kasih. Siapa tahu Prof pas kan gitu. Soal keselamatan itu kan dikatakan segalanya. Siapa tahu ada yang Prof pas pemahaman Bapak dan Ibu selama ini. Tadi mengenai kebaikan. Kebaikan kan saling bukan semua orang kebaikan itu ada orang-orang yang saksi, ada orang-orang yang taat yang berkenan kepada Tuhan. Terus saya selama ini kalau memang kebaikan ada macam kebaikan itu bisa saja kita orang manusia baik sama kita,
tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi ada yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Dan sekarang kan kebaikan itu kebaikan yang mana yang maksud di sini? Apakah semua orang itu yang baik itu harus berkenan kepada Tuhan? Tadi kan kita hanya kebaikan tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau kita tahu kebaikan itu ada dua, kebaikan yang menurut manusia atau kebaikan yang menurut Tuhan. Jadi kalau masa kebaikan berarti saya pikir kebaikan yang makna ini. Sebab kita manusia bisa bisa kita baik sesama kita, bisa melakukan sama pun saja bisa melakukan. Karena tadi tidak diterangkan kebaikan itu kebaikan yang tidak berkenan kepada Tuhan atau kebaikan yang berkenan kepada Tuhan. Itu tadi saya merasa Sangat tanya. Tanggapi sedikit yang saya tangkap tadi ini tentang keselamatan. Jadi bukan kebaikan, bukan kebaikan. Cuma yang saya tangkap tadi kita nggak bisa selamat dengan perbuatan baik. Itu intinya. Kita nggak bisa selamat. Kita tidak bisa masuk surga karena kita sudah berbuat baik. Itu maksudnya. Jadi bukan perbuatan baik. Sekedar perbuatan baik itu enggak. Mana perbuatan baik berkenan, mana tidak, bukan itu yang dimaksud. Jadi kalau kita mau selamat, tidak bisa dilihat karena udah berbuat baik banyak berkorban, banyak memberikan sesuatu kepada seseorang. Oh ini pasti selamat. Ada itu kan sekarang progresif apa itu dengan sistem progresif itu dengan berbuat baik katanya bisa. Itu enggak bisa. Jadi yang saya tangkap tadi dengan kita berbuat baik tidak menjadi ukuran kita itu bisa selamat. Jadi sebenarnya kalau kita saya sepakat dengan Pak Sudirman, ya kalau kita perbuatan baik kita itu sudah berkenan kepada Tuhan, kita ini dulu selamat dulu, kenal dulu Kristus. Jadi apapun yang kita buat itu ya memang berkenan. Jadi bukan kita berkenan ini yang berkenan baik itu sebenarnya ya kita sudah dires keselamatan. Jadi semua apa yang kita buat itu karena pasti begitu mengerjakan. Jadi apa yang sudah kita alami bahwa kita itu selamat. Jadi istilahnya oleh saya buatan kita itu saya melakukan itu karena disuruh apa itu saya nggak ngerti apa itu supaya saya dihargai, supaya saya dihormati. Saya bertanya jadi yang tadi sudah ini apa keselamatan jadi kita nggak bisa selamat. Kita selamat itu kenapa saya tangkap soal perbuatan. Mungkin ada yang lain? Apakah cukup dengan pertanyaan setelah Pak Sugeng tadi menjelaskan tentang apa namanya keselamatan itu kasih karunia? Apakah cukup dari kasih karunia? Nah sementara sering yang saya dengar kita jemaat ini harus terus berbuat masih banyak syarat untuk kita masuk ke surga, bukan hanya sekedar kasih karunia saja. Saya kira salah satu ini cuma mungkin berapa poin saja syarat untuk masuk. Baik, kalau saya sependapat dengan apa yang Bapak bilang. Jadi saya bukan menolak materi yang disampaikan tadi. Jadi pemahaman saya juga begini, keselamatan itu kan betul-betul anugerah dari Tuhan. Itu pertama. Tapi yang saya pahami itu ada keselamatan dalam bentuk iman. Artinya begini,
keselamatan yang permanen itu ketika nanti kita sudah sampai di Yerusalem lagi. Jadi kalau kita garis kepada tabernakel itu kan mengajarkan masih pintu gerbang. Keselamatan itu, percaya Yesus, menerima Yesus itu selamat, pintu gerbang itu masih. Sementara Yerusalem baru itu dalam tabernakel itu sudah di ruangan Maha Suci. Jadi makanya kalau katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti orang percaya harus mengerjakan keselamatan, tobat, dibaptis, kebacaan seterusnya. Itu kalau saya begitu Pak. Jadi saya tidak pernah mengajarkan seluruh jemaat. Yang penting kamu percaya keseluruhan enggak. Kalian harus berjuang. Setelah percaya dan melalui Yesus itu selamat. Itu saya katakan. Buktinya apa? Bertobat, lahir baru, penuh Roh Kudus, bergembala dengan baik Yesus. Itu kalau saya baca begitu Pak. Ya, betul Pak. Masa begitu? Betul, Pak. Tapi itu nanti ada langkah yang kedua Pak. Itu. Pertemuan yang kedua. Karena waktu tadi Pak itu saya. Jadi begini. Itu kalau saya. Jadi pertemuan yang kedua itu nanti tentang bertobat. Tapi kalau untuk penginjilan awal memang ya seperti itu Pak. Itu untuk jiwa baru memang begitu. Jadi materi kita ini hanya satu poin tentang percaya Yesus Iya, itu dulu. kalau untuk jiwa baru betul harus begitu Pak. Nanti kan pertemuan yang kedua Ya, Pak. Pak Yohanes. Nanti untuk pertumbuhannya Pak. Pertemuan yang kedua nanti menyangkut tentang pertobatan. Setelah itu baptisan. Jadi yang kita bahas ini jangan terlalu jauh-jauh dulu. Jangan sampai sempurna dulu. Kencang di situ. Kencang. Sampai lagi tabernakel. Jadi ingat ya, materi kita ini step by step. Kita, saya tahu begini Bapak, kita ini sudah belajar sampai semua nih. Tapi ingat, ketika kita menerapkan ini sebetulnya untuk nanti mereka itu memahami step satu dulu, percaya Yesus dulu. Kan itu untuk penginjil ya Pak. Itu masalahnya. Jadi gini bapak-bapak saya tambahkan. Intinya untuk selamat tidak ada di nama lain. Selamat itu hanya di Yesus. Tapi selanjutnya kan Lanjut lagi. gitu loh. Ya. Benar, itu keselamatan. Tapi sebaliknya kita action kita ya. Ya. Itu buah keselamatan kita. Pokoknya kita percaya Yesus selamat. Nanti perbuatan baik itu merupakan buah selanjutnya. Tapi sekarang gini, yang penting adalah begini. Pemahaman tentang keselamatan ini kan pasti sudah tahu semua, kan paham. Sekarang ada sharing. Dulu hidup lama saya, bagaimana setelah saya mendengar berita Injil ini, apa yang terjadi dalam hidup saya, itu tujuan sharingnya di situ. Jadi bukan tentang perdebatan tentang isi materi. Nah, tanya kan jadi soal lalu kemudian yang kedua, begini Bapak, mulai tabernakel sesuai dengan ini stepnya. Jangan bilang baptisan dulu, jangan pembasuhan dulu kan belum sampai pelajaran sana Bapak. Karena ini baru pintu gerbang aja ini. Jadi kita bahas tadi. Lalu yang kedua, Pak Yohanes mohon izin. Kalau penerangkan jangan terlalu panjang juga, seperti kita tadi bicara. Karena ini memancing semua orang berpikir dan bertanya. Jadi saling dua arah. persoalannya gini, ini orang-orang ini bukan lagi jiwa baru. Ini Pakar semua. makanya karena kita ini simulasi, ini kan simulasi. Berpikirlah seperti belum mengetahui apa-apa. Mengerti maksudnya? Karena ini kan pelatihan. Jangan datang ini kurus kita sudah saya tahu semua sudah ahli di bidang kami ini. Makanya ketika kami mengajar itu kami kan tidak bersentuhan langsung dengan tabernakel. Kenapa tujuannya? Karena pasti semua tahu. Kami dalam memiliki asumsi semua memahami. Tapi bagaimana kami menerapkan tabernakel dengan orang yang baru seperti ini? Bercakap-cakap. Ada hal-hal yang Nah sekarang waktunya ayo coba sharing ketika hidup lama dulu sebelum dan sesudah. Oke, saya ya. Nah, langsung Pak. Saya baru mendengar ya. gereja Persekutuan GKM, gereja Protestan Maluku. Ini saya seolah Hidup saya dulu banyak sekali ilmu hitam dan lain sebagainya. Efek dari ilmu hitam ini pada saat bekerja saya sebagai pelaut, Pak. tahu kalau memang saya yakin nggak saya bisa. Nah, saya bisa melihat di waktu pendidikan mana yang pintar, mana yang bodoh di dalam kelas ya. Ada di dalam diri saya. Tapi menurut ukuran saya religius dalam kelas. Tapi artinya
hidup saya biasa-biasa aja. Karena kenapa? Masih banyak hitam yang melekat dalam. Itulah yang menghambat berkat Tuhan. Nah, setelah saya menikah, mengenal apa menikah dan gembala di disitulah mulai. Baru kebiasaan saya mau satu hari di sampai 3 bulan. Nah, selama saya bergembala di Rio, doa saya cuma satu saja. Tuhan matikan roh kudus. Tiap kali datang ke gereja itu saja yang saya ucapkan. Memang waktu Tuhan beda. Selama 3 bulan baru Tuhan menjawab doa saya. Baru dilinda salah satu pendeta namanya Lukas berkhotbah tentang kepenuhan Roh Kudus. Jadi semua orang yang mau dipenuhkan mau dipenuhkan. Saya terdiri saja. Saya bilang Tuhan matikan Roh Kudus. Setelah itu yang saya dapatkan adalah gerakan Roh Kudus. Setelah mendapat gerakan Roh Kudus, selesai ibadah pulang saya coba 1 batang hamba. Habis 1 batang hamba. Nah di situ Roh Kudus bekerja. Matikan keinginan tadi. Rohku saya mati sekarang. Nah itulah salah satu contoh bahwa memang kalau kita benar-benar minta pertolongan Tuhan, langsung Tuhan menjawab. Walaupun waktunya agak lama sedikit. Kurang lebih 3 bulan salah. Kita berdua 10 tahun dalam menjawab Tuhan lah. Tapi gitu. Iya. Lama itu. Nah, boleh ditambah lagi. Tidak ditambah Pak. Mungkin ada yang lain saksi. Saya sudah lakukan ini ada misalnya ibu nanti anggap aja kalau dulu tidak bisa hidup ya ini untuk masih yang sudah saya sadari sekarang hidup di dalam dosa yang sampai merasa salah Yesus yang artinya gimana dulu mulai saya pernah kuliah di Medan kalau pulang Toba saya pulang saya ketemu Hasibuan sebelah saya Toba kalau saya sama saya tanya apa Hasibuan saya di Angka Hasibuan kalau udah selatan pasti harus ketemu di Selatan jadi nyambung jam gitu kan sering-sering saya alami saya nikmati terus yang gereja nggak bisa bapak saya tua ya gereja namanya seperti saya bisa berusaha saya karena saya bagaimana saya bisa bikin saya juga orang yang besar dari saya nggak pernah saya rasakan seperti ini terus berjalannya waktu itu pasti dalam perasaan juga pasti ya bohong karena tentang dasar buah tapi berubah jadi namanya sampai bisa sampai itu sudah betul tadi yang nggak gampang kita lakukan betul siap sama saya karena tadi pres di belakang nanti kita sudah sekarang ini seandainya yang melakukan itu ya saya belum ini Yesus hidup lama saya juga anggap aja Karena saya orang baru. contoh ini bentuknya contoh yang nanti ketika kita ketemu orang yang berbeda yang sama sekali kita sudah mulai dapat kira-kira yang belum kita sekarang itu namanya simulasi silakan lanjut kita sudah ke semua sudah pengalaman ya saya ini kan dari kecil memang sudah membantu orang yang berbeda apa melihat sesuatu yang tadi saya ada tahun berapa di Gawe? Oh, tadi saya tahun 2004 Bapak Ibu kira-kira lagi aku saya terus di Romelos kenal lagi lepas jadi saya di Jakarta itu sudah bisa sempat 4 tahun saya di Jakarta. Nah, kalau sudah di bagian itu Pindahnya sebenarnya di dalam sudah bergeser lagi. nyaman. Jadi saya ada kenal mengubah markasnya
suka dengan saya waktu itu sudah punya teman. Saya bilang sama dia, saya udah punya teman, kalau dia mau sebab saya punya Sudah bicara kalau ada teman saya nggak mau. Oke, Siapa? nanti coba sekarang Saya lagi bicara dengan ini. Jadi di sini kan kalau saya dulu sebelum menerima Yesus, Ingat ya, sampai ketika saya potong dengar rambut tadi ini pelajaran kalau jadi yang sama kami dia. dengar ini, Kamu nggak kos-kosan jadi sama dia. misalnya Memangnya kamu bukan tahu saya tahu. Ya itu urusan nanti. Kan sampai saat ini saya masih berteman. Jangan sampai saya teman. Teman dengan dia, tapi karena kebetulan teman kuliah kakak kelas gitu. Jadi saya bertemu kamu, dia makan. Saya sudah tahu, ternyata dia makan sudah 3 kali dia kasih kurang kurang, melet itu apa nggak ngerti lagi. Tak mempan, tetap saya tetap punya dia. Nah suatu ketika dia mana-mana. 5 menit lagi bisa diakhiri dengan berdoa. Nggak bisa. Ternyata perlindungan Tuhan dari nyata. Saya nggak tahu, dia baik-baik aja, baik-baik diajak. Dia sampai dia tunjukkan waktu kita makan di sini. Memang pernah dia saya mau pulang sekali. Saya tahu jeruk bagus bagus di sana. Kalau boleh jeruk. Ternyata di jeruk itu katanya. Makanya sampai sekarang saya pegang. Tidak mau apa-apa. Kesaksian sama saya, kesaksian hidup gitu. Ya, makanya kalau ada orang yang kena apa ya, jadi kita baik kita yang sudah tahu firman Tuhan segala macam ini perlindungan nyata itu sangat jadi. Ya, jangan sampai suatu sebenarnya bakal bagi kita mencapai Yesus tanpa Anda bekerja menempatkan karena sudah ditetapkan di segala sudah dicatat bahwa ini itu kolaborasi. Iya. Itu ini dari ada kepastian. Artinya barangnya ini ya step tabernakel ya, mulai dari pintu masuk satu sampai 12. Kalau sudah tertentu ini yang paling ini lagi ini saya baru saja minggu pulang setahun. Dan di sana saudara-saudara saya semua masih kental dengan adat apa-apa sedikit injili, tapi dengan cara saya main tembak pakai ayat.
Nah, tapi setelah saya ikuti itu, caranya yang tidak tepat. Ibaratnya di sana memang ada berapa kemenakan saya. Itu semua saya langsung Silakan langsung mendoakan. setelah menulis Waktunya sudah tinggal 1 menit. Setelah ini kita akan break ini pekerjaan rumah yang besar untuk masuk sesi terakhir. di Ambon sana cuma jarang menjangkau. Ayo kita berdoa. Segala hormat puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Ya, selamat kita bersama. Akan bosan dengan dosa seperti orang yang Satu-satunya bagi kehidupan kami. Harus terus kami beritakan kepada setiap manusia yang supaya setiap jiwa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuatkan kami semua dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang kepada kami akhiri sesi sharing Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Spesial. Sekali lepas. Sudah berdoakan. Sudah. Ini kalau kita di gerbang ini, jangan masuk sekarang ke mesbah kebakaran dulu. Pak Abu masuk pindah ke apa yang lulusan baru tadi? Di pintu gerbang dulu, jangan lari kemana-mana. Baca Bang. Nah, pasti kita ngaku nih. Tadi kan ada yang joki.